menampilkan atau membahas mengenai model sediaan yang satu periode, tapi sifatnya probabilistik. Ya, jadi materinya sudah saya posting, kalian sudah baca, saya harap. Kemudian ada yang perlu kalian jawab sehubungan dengan materi itu, juga sudah kalian buka, saya harap ya, walaupun waktu nanti yang tersisa nggak banyak, tapi paling nggak kalau sudah tahu baca-baca, sudah mulai bisa mencoba menjawab dari materi itu. Oke, jadi materi yang tadi ini saya tampilkan di sini. Bedanya dengan yang sudah kalian pelajari 2 minggu yang seminggu 2 minggu yang lalu ya. Ini nanti ada pada demand ya. Jadi di sini demand kuncinya adalah demand yang sifatnya tidak konstan. Jadi kalau yang model-model sebelumnya saya asumsikan kan demand tetap. Jadi kalau misalkan dibilang demandnya 100 ya 100 terus. Tiap hari ada 50 unit terus tiap hari. Nah, di sini tidak begitu. Jadi di kasus probabilistik ini yang menyebabkan namanya jadi probabilistik itu karena permintaan atau demand sifatnya variabel acak. Nih, sifatnya variabel acak yang mengikuti sebaran peluang tertentu. Jadi masuk akal kan, lebih realistis karena kalau orang usaha demand itu sifatnya pasti tidak pernah sama dari satu hari ke hari yang lain. Hari-hari tertentu ramai, hari tertentu sepi, gitu kan? Permintaan banyak, permintaan sedikit. Kemudian yang probabilistik ini pun saya bagi jadi dua. Yang pertama adalah yang single period, satu periode. Jadi satu periode di sini yang dimaksud dengan periode itu bisa harian, ya bisa hari, bisa per hari, di sini bisa per minggu, bisa per bulan, tergantung sistem usahanya menganggap satu periode itu apa. Tapi biasanya di sini lebih banyak contoh-contoh saya hari ya, dalam satuan hari. Kemudian dinamakan single, satu periode saja, karena nanti barangnya itu sifatnya nggak tahan lama. Ya. Tahan lama sehingga kalau disimpan lebih dari sehari, 2 hari itu nggak akan tahan. Ya, jadi tidak tahan lama, nggak awet, sehingga harus dalam sehari itu habis, satu periode itu habis, sehingga kebijakan kita untuk menyimpan ya atau memesan dari tempat lain itu hanya dalam kurun waktu satu periode. Jadi tidak terkait dengan periode sesudahnya atau periode sebelumnya. Beda dengan yang nanti kasus berikutnya multi periode yang belum saya jelaskan nanti minggu depan. Tapi di contoh kalian yang kasus deterministik itu sebenarnya termasuk kasus yang multi periode. Jadi barang yang tersisa di periode ini dipakai untuk periode berikutnya. Kalau ini enggak, satu periode selesai. Ya, enggak ada hubungannya antar periode. Kemudian ini saya ilustrasikan, contohnya tadi di depan sudah saya kasih ya. Contohnya misalkan makanan, produk makanan. Di sini saya kasih contoh koran. Koran di sini ceritanya kan barangnya sih tahan lama, tapi beritanya yang kita anggap tidak tahan lama. Jadi beritanya kalau misalkan orang baca koran pagi hari, itu ya kalau belinya pagi itu juga beritanya masih berita baru. Tapi kalau belinya siang hari kan beritanya sudah nggak up-to-date. Sekarang sudah jarang orang beli koran memang, karena nggak hanya dari koran kan sumber berita. Tapi kasus ini memang idenya dari penjual koran. Makanya judulnya kalau kamu baca di buku-buku riset operasi, model ini dinamakan newspaper boy problem. Ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah nggak terlalu nggak tren itu jualan koran. Tapi beberapa tahun yang lalu ya orang berita itu sangat mengandalkan pada koran kan. Jadi di pagi itu ada anak atau boy ya istilahnya bahasa kita loper koran. Pernah dengar nggak istilah itu? yang anak yang menjajakan koran itu. Jadi di pagi hari dia membeli dari agen. Ya, agen ceritanya dia beli di agen harganya 2.000 per eksemplar. Kemudian mau dijual dengan harga 2.500. Berarti niatnya dia untung 500 per eksemplar. Tapi di sini tergantung dari permintaan. Dia mau menghadapi permintaan sebanyak berapa? Karena di sini dianggap random.
harusnya ya yang dia beli di agen dengan yang dia hadapi permintaannya itu match, jadi nggak nyisa atau juga tidak kurang. Tapi nggak bisa seperti itu karena dalam suatu hari ada 2 kasus nih. Kasus yang pertama, kalau ternyata permintaannya tidak sebanyak yang dia pesan, kan dia terlalu banyak ya, istilahnya stoknya terlalu berlebihan, istilahnya overstock. Nah, kalau overstock ini apa yang dia lakukan? Dia mempunyai sisa yang nanti sisanya tergantung dia mau apakan. Ada kasus di mana pernah nggak kamu lihat ya, kalau sudah siang itu di perempatan lampu merah atau apa, kan mesti korannya kayak diobral, harganya lebih murah. Pagi harganya 2.500, ini kalau siang harganya 1.000 gitu misalnya. Ya, sekarang lebih mahal sih, mungkin semurah itu. Ya, jadi ada diskon kalau misalkan sampai dalam sehari itu nggak laku. Dia kasih batas waktu gitu misalnya. Jadi demand ini adalah demand yang muncul di pagi hari, katakan sebelum jam 10. Ya, tapi ternyata dia punya sisa. Nah, sisanya nanti dijual dengan harga yang lebih murah. Ya, nanti saya kasih contoh di belakang angka-angkanya. Kasus yang kedua adalah kasus yang sebaliknya. Ya, dia mempunyai permintaan yang jauh lebih banyak daripada koran yang dia pesan. Ini sebetulnya juga rugi karena ada calon pelanggan yang tidak terlayani. Ya, sayang, dia bisa dapat untung tapi tidak terlayani. Ini di sini saya kasih contoh angkanya ya. Nanti habis itu. Setelah kalian bayangkan ceritanya tadi, sebetulnya kuncinya ada pada ini. Dia harus memesan berapa ke agen ya supaya imbang antara overstock dan understock itu. Karena dua-duanya muncul biaya. Struktur biayanya akan saya tunjukkan di sini. Harus, jadi seperti minggu lalu ya, kalian memutuskan key, memutuskan reorder point, ya, contoh saya, terus habis itu memutuskan M waktu yang kasus stock out, ya, dengan back order. Jadi ini di kasus sekarang yang probabilistic model dengan satu periode saja, itu yang diputuskan hanya key sementara. Nggak usah memutuskan reorder point karena hanya satu periode. Reorder point itu dipakai nanti kalau kalian berurusan dengan model yang multi periode. Ya, terus notasinya adalah notasi di sini ada harga pemesanan. Ini harga pemesanan, harga penuh, ya harga penuh. Kemudian ada harga sisa. Harga pemesanan itu harga yang dibeli di agen itu. Kamu harus bayar berapa di agen? Harga penuh itu yang tadi di pagi hari kalau misalkan masih banyak koran yang pagi itu permintaan di pagi itu harganya penuh, kalau sudah sisa harganya turun, diskon, harga diskon itu. Nah, di sini rumusan saya seperti ini, nggak usah dilihat dulu angkanya satu persatu, saya mau tunjukkan kalian begini contohnya. Misalkan kamu sudah terlanjur sebagai penjual koran ya, kamu sudah terlanjur pesan ke agen itu 200 di pagi hari. Ya. Kemudian ketika pagi itu kamu berhadapan dengan 150 unit demand atau ada 150 permintaan koran di pagi hari itu. Jadi yang terjadi apa? Yang kamu pesan 200 padahal yang laku cuma 150. Berarti di sini kamu punya sisa 50. Untungnya ya 200 kurangi 150. Biaya apa yang muncul di situ? Bayangkan. Sewaktu membeli 200, ini pasti muncul biaya pemesanan. Ini kan? Nah, 200, kok 200? Iya betul. 2000 kali 200 nanti munculnya. 2000 kali Q. Ini kasusnya adalah kasus overstock ya. Berarti kan ada sisa. Over itu terlalu banyak yang disimpan, ada sisa. Saya tunjukkan di sini. Sewaktu kamu memesan di agen 200 unit, kamu akan keluar uang sebanyak 2000 kali Q. Ini ada di sini biayanya. Ya, saya tulis dengan notasi, tapi kita notasinya harga dari pemesanan itu harganya kita sebut sebagai P0, P0Q, PO Q. Kemudian uang yang masuk dari harga yang laku di pagi hari, kan yang pagi hari kan 150 mintanya, nah, dijual dengan harga 2.500. Bunyinya 2.500 kali D yang saya letakkan di sini. Nih. Tapi
Saya notasikan nanti jadi full price kali D ya, PF kali D. Itu harga yang pagi hari itu. Apalagi sisa, ya sisa kan masih ada. Sisanya tadi dinotasikan sebagai 200 dikurangi 150 atau di sini Q minus D yang dikalikan dengan harga reduce 1000. Ini posisi saya di sini. Nih, posisinya di sini. Ya, notasi secara umum ini tadi price reduce kali Q minus D. Sekarang biaya total. Biaya total di sini adalah rumusan ya yang menghitung uang yang dikeluarkan dikurangi uang yang masuk. Boleh pakai istilah profit, boleh. Kalau profit kebalikan. Uang yang masuk dikurangi biaya yang dikeluarkan. Tapi di sini saya fokus sesuai notasi yang di buku riset operasi menggunakan istilah total cost. Jadi biaya yang dikeluarkan kamu masukkan 2000 Q ini atau sudah saya notasikan dengan P0 kali Q. Ya, sedangkan uang masuk yang ini, uang yang masuk yang ini, saya notasikan dengan yang PR kali, harga full, ini yang harga full, ini yang harga reduce. Tahu ya? Jadi yang untuk biaya yang dikeluarkan, ini pesan di agen, uang masuk ada dua komponennya, harga penuh dan harga sisa. Setelah itu rumusnya kita olah supaya yang Q ketemu Q. D ketemu D. Jatuhnya akhirnya kalau yang Q koefisiennya P0 dikurangi PR ini ya. Sedangkan yang D koefisiennya PF dan PR. Karena tandanya minus di sini, ini PF-nya tetap. Sedangkan yang PR di sini kan sudah plus ya tandanya. Coba kalian cek tandanya. Ini yang D. PR minus, betul ya? Nah, jadi min di sini sudah saya taruh, ini minnya. Kemudian PF plus, ini PR min. Ya, tuh. Yang di tabel ini sudah saya pakai angka hasilnya. Ya, tadi di hasilnya itu harga beli di agen kan 2000. Harga reduce itu 1000, makanya selisihnya 1000. Harga penuh 2500. Ya, ini harga penuhnya kan 2500. Harga reduce 1000. Makanya 2500 kurangi 1000 jadi 1500. Nah, itu ada di sini. Ya, ini rumusan menggunakan notasi P, yang ini sudah jadi angkanya. Notasi P ini saya buat umum karena nanti kamu ketemu kasus yang umum kan, nggak hanya yang ini. Ya. Nah, itu yang kasus overstock. Kalau understock bagaimana? Ini saya kasih contoh. Understock itu terjadi ketika kamu memesan di agen dengan banyaknya unit yang terlalu kecil daripada permintaan. Jadi di agen kamu pesan sama, tetap 200 kamu pesan ya. Tapi di hari itu ternyata ada demand, di pagi itu ternyata ada demand sebanyak 250. Berarti di pagi itu juga kamu tuh menolak 50 pelanggan. Ya, 50 pelanggan dari mana hitungnya? Selisih antara demand dan Q. Ya. Ini kasus yang kedua, understock. Terus kamu lihat lagi ini pembagiannya. D kurang dari Q sama D lebih kurang dari sama dengan Q dengan D lebih besar sama dengan Q plus 1 itu karena demand discrete. Di sini kita asumsikan demand itu discrete. Sehingga kalau misalkan ini ikut yang kurang dari sama dengan, setelahnya kan langsung plus 1 kan ya. Jadi misalkan ini 200, berarti demand kurang dari sama dengan 200 gitu misalkan. Yang ini langsung ikut yang 201 ya. Karena sifat demand yang discrete. Ya, biar lebih mudah. Kalau continue masih boleh nggak pakai plus ini, langsung kurang dari lebih dari gitu. Nah, ini kita tambah plus 1 karena discrete di sini. Kasus understock, balik lagi. Komponen biaya, saya tunjukkan tadi. Berdasarkan P0, PF, PR. Ya, sama. Sewaktu biaya kamu bayar ke agen, kamu bayar 2000 per unit. 2000 Q.
Padahal 2000 tadi notasinya P0. Oke. Kemudian pagi itu juga laku semua toh. Ya, tadi ceritanya demand sama dengan 250, tapi kamu hanya punya 200 eksemplar. Sorry. Kamu hanya punya 200 eksemplar. Dengan 250, kamu hanya punya 200 eksemplar. Berarti sekalipun demand-nya 250, yang bayar kamu full price itu berapa orang? Ada 250 pelanggan yang datang, yang terlayani berapa? Hanya 10. Berapa yang terlayani? 200 kan? Ya, kamu punya 200 eksemplar. Walaupun yang ke kamu 250 pelanggan, tapi yang terlayani hanya 200. Sehingga kamu dapat uangnya juga hanya yang dari 200 pelanggan itu. 50 nggak dapat, hilang. Nah, makanya di sini saya tuliskan uang masuk dari ini, nah, kan? Uang masuk dari yang laku di pagi hari itu hanya sejumlah persediaanmu. Karena kamu nggak punya lebih dari 200. Sehingga yang masuk ya hanya 2.500 kali price, 2.500 full price kali 200 unit. Jadi ini bukan saya kalikan dengan D, tapi saya kalikan dengan Q. Laptop mana, Pak? Ya, jadi yang sisanya tadi hilang sudah, hilang. Nggak akan dapat uang dari situ. Ya, yang 50 unit pelanggan itu nggak menghasilkan uang sama sekali kan. Ya. Makanya di sini rumusannya 2.500 Q ada di sini. Nah, yang ini tadi yang order dari agennya. Dari situ tinggal kita rumuskan lagi biaya total seperti tadi. Biaya yang dikeluarkan notasinya kan P0 kali Q. Uang masuk notasinya PF kali Q. Sehingga sisa total cost dalam bentuk bisa saya rubah menjadi bentuk P0 kurangi PF kali Q. Yang di contoh ini besarnya min 500 Q. Ya, jadi ada dua biaya. Saya bisa tunjukkan, tadi ada dua kan, satunya plus, satunya min. Maksudnya apa? Kalau kamu punya total cost yang sifatnya positif, berarti rugi sebenarnya kamu. Kan cost kok. Orang usaha kok dapatnya malah cost gitu ya, malah keluar biaya. Harusnya dapat untung gitu ya. Jadi kalau kamu menghitung ini tadi, sampai tandanya positif, artinya rugi. Jika bernilai min, artinya untung. Tapi kita belum membahas sampai sedetail itu karena sebetulnya kita belum tahu rugi atau untung secara global kalau Q belum diketahui. Ini masalahnya Q-nya berapa gitu ya. Oke, sekarang ini saya rangkum yang ada di persamaan yang atau hasil yang di overstock. Total cost yang ada di overstock ini yang saya lingkari 1.000. Ini nanti kita notasikan sebagai biaya overstock. Biaya akibat menyimpan atau memesan terlalu banyak. Ya, overstock tadi rumusnya di slide awal-awal adalah biaya harga yang dibeli dari agen dikurangi harga reduce. Ya, ini yang dari agen berapa harganya, harga sisa berapa harganya. Kemudian yang ini min 500 itu hitungannya tadi kan dari PO min PF. Harga dari agen dikurangi harga full, ya. Tandanya minus memang karena masuk akal ya. Kalau biasanya orang itu mau rugi gitu. Ya boleh saja misalkan kamu kasih harga reduce itu nggak sampai nggak sampai di bawah harga di agen ya silakan aja. Tapi di sini kita tidak terlalu fokus pada minus plusnya. Yang fokusnya adalah pada tanda angkanya saja. Pada angka ini 500-nya saja yang dipakai. Ya, jadi kamu nggak usah terlalu peduli dengan tanda, yang kamu pedulikan hanya besaran angkanya. Kasih harga mutlak lah. Ya. Jadi untuk menghitung CU, itu sebenarnya kamu tinggal menghitung CU itu kamu hitungnya pakai
selisih ini dikasih harga mutlak gitu aja. PO di PF, PO min PF, tapi ada harga mutlak gini. Ya, karena min atau plus yang dipakai hanya angkanya saja. Oke. Lanjut. Nah, ini sudah saya taruh rumusan umumnya tadi. Kalau overstock begini, kalau understock begini ya. Nah, secara umum kan ini jadinya. Nih, secara umum jadinya begini. Jika kurang dari Q, rumus ini yang dipakai. Jika lebih dari Q plus 1, yang dipakai yang ini. Kalau sudah ada angkanya PO, PF, PR, ya ini yang dipakai, masukkan. Kasus lain bisa berubah. Ya. Nah, untuk menentukan Q, itu kita tergantung pada banyaknya permintaan yang sifatnya random. Ada peluang di situ. Ini yang mulai agak sulit karena sudah mulai menggabungkan dengan cerita di peluang atau di start mat. Ya, di peluang, di start mat kamu ingat ini nilai harapan. Kan begini rumusnya. Kalau saya punya X ya yang nilainya bermacam-macam dengan peluang masing-masing, nilai harapan dari X itu bunyinya X PX di jumlah keseluruhan. Jumlah karena saya konteksnya diskrit, berubah acak diskrit. Demand sekarang kita anggap sebagai X. Kalau kamu di start mat di peluang kan pakai X, Y gitu ya. Sekarang kita menggunakan D, demand. Yang juga punya peluang masing-masing untuk seluruh kemungkinan. Nanti sama. Nah, sekarang yang kita kalau waktu di start mat kamu punya ini yang misalkan kamu disuruh ngitung E2X plus 1. Kamu disuruh jabarkan. Oh iya Bu, ini 2X plus 1 gitu ya, yang kayak dulu, kayak di start mat. Ini juga berlaku lagi di sini. Tapi sekarang yang ada di sini, istilah kita biasanya GX di sini. Nah, yang ada di situ bukan lagi fungsi X, tapi fungsi biaya. Jadi di sini saya tuliskan, nih, nilai harapan dari fungsi biaya. Kalau kamu waktu belajar start mat ini begini, ya nilai harapannya jumlah GX kali PX untuk seluruh nilai X. Sekarang tinggal mengadaptasi saja. GX-nya ganti ini, PX-nya ganti PD. Ya. Nah, nantinya yang berubah-ubah nilainya itu D, sementara demand-nya itu sesuai kemungkinan nilai demand. Sedangkan ini kalau Q belum ditentukan, ya nggak bisa dihitung. Jadi di sini salah satunya adalah dengan seolah-olah kita memisalkan ini Q-nya berapa. Misalkan seperti contoh saya tadi, kalau Q-nya 200, gimana? Berapa sih nilai harapan biayanya? Kalau Q-nya 250, berapa nilai harapan biayanya? Dan seterusnya. Berarti kesimpulannya apa? Nilai harapan ini tergantung pada Q. Pada Q yang berbeda-beda, ya, nanti menghasilkan nilai harapan biaya yang beda pula. Bisa dibentuk fungsi. Ya, jadi bentuknya akhirnya seperti ini kira-kira fungsinya. Jadi ini EQ yang tadi saya ceritakan. Kamu plotkan ya, di sini ada Q misalkan, Q 100, Q 150, Q 200, Q 250, I 300, Q dan seterusnya. Diplotkan, nah kebetulan di gambar saya ini, misalkan ini awalnya biaya tinggi, ya, turun sampai Q bintang ini biayanya paling rendah, tapi biaya dalam konteks nilai harapan. Kalau kemarin yang di deterministik nggak ada bunyi nilai harapan karena bukan peluang. Langsung aja. Kalau peluang harus dirubah dalam bentuk nilai harapan karena ini kamu kalikan dulu dengan peluang masing-masing. Kalau kemarin nggak usah, langsung fungsi biaya selesai. Kalau sekarang masih harus dikalikan dengan peluang. Ya, ini jadinya nanti dengan analisis marginal bunyinya begini. Sewaktu saya di posisi terendah, itu nanti kalau Q-nya saya naikkan, biayanya malah naik. Jadi misalkan, sewaktu di 250, itu nilai harapan biaya saya itu sudah semurah mungkin. Misalkan biayanya jadi 100 gitu misalnya.
Rp1.000 gitu misalnya. Tapi ketika saya tambah menjadi 251, saya akan naik jadi 1.100. Padahal sebelumnya sewaktu masih 200 ya, Q-nya cuma 200 unit, ini juga 1.100 gitu. Lihat bedanya. Pas 200 ini 1.100. Pas 250 1.000. Pas 251 saya naikkan, keliru ya. Ini berapa saya naikkan? 251. Katakan ini bukan 200, 249. Katakan gitu. Katakan ini 249. 249. Nah, kan berarti rendah sendiri toh, di 250 ini yang paling rendah. Jadi itu terjadi ketika kita coba compare, sewaktu di 251, nilai harapan biayanya berapa, sewaktu di 250 berapa, dan itu pasti menghasilkan angka yang lebih besar 0. Kalau sebelumnya nggak lebih besar 0, sebelumnya kurang dari, baru setelah 250 ini nyampenya menghasilkan angka yang selisih biaya yang positif. Ini ceritanya selisih biayanya selalu negatif nih di sini. Tapi begitu mulai titik ini ke atas, selisih biayanya sudah positif. Ya, seharusnya sih pakai turunan, tapi saya nggak menjelaskan ke arah sana. Seperti kemarin ya, waktu kalian belajar yang model deterministik, sewaktu mencari Q itu kamu mencari turunan pertama dari biaya terhadap Q. Ini juga bisa pakai konsep itu, tapi masalahnya ada peluang. Peluang itu tidak selamanya mudah diturunkan ya. Mencari fungsi peluang, nanti dicari turunannya repot lagi. Jadi di sini konsepnya tidak menggunakan turunan, tapi menggunakan analisis marginal. Jadi di sini konsepnya, saya hapus ya, biar kalian bisa lihat dari awal. Ketika saya punya kurva nilai harapan biaya, kurva ini nanti mempunyai perilaku semakin besar Q, biayanya bertambah, tapi pada titik tertentu, ya, ini kan semakin biaya menurun, sorry. Ini ya semakin besar Q, biaya turun, ini turun kan ini ceritanya. Tapi pada titik tertentu setelah ini malah naik lagi. Nah, di titik terendah inilah nanti yang kita pakai sebagai solusi. Kapan itu terjadi? Ketika pertama kali terjadi EQ plus 1 dikurangi EQ lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, itu nanti dengan kasus ini ada saya bagi dua. Pada kasus overstock, pikir ya, ini kan sudah overstock. Kalau kamu tambah 1 unit lagi, malah biayanya nambah. Kan kamu sudah punya sisa, ya. Nggak usah ditambah, pemesanannya nggak usah ditambah pun kamu sudah sisa, korannya itu sudah sisa. Jadi pasti biayanya nambah. Sewaktu kamu pesan 200 itu aja sudah ada sisa. Buat apa kamu tambah lagi jadi 201? Pasti biayanya jadi lebih besar. Nah, kalaupun itu kamu lakukan, biayanya yang keluar sebesar C0. CU. Makanya namanya biaya overstock. Nah, biaya ini terjadi dengan peluang. Nah, overstock itu katanya demand yang nilainya kurang dari sama dengan Q. Kan kita kasusnya peluang. Jadi di sini yang diukur berapa sih peluang terjadinya demand kurang dari sama dengan Q. Terus secara konsep nilai harapan kan selalu biaya X kali PX gitu katakan. Ya, di sini konteksnya biaya kali peluang terjadinya. Itu yang kasus overstock. Yang kasus understock sebaliknya. Kalau ternyata kamu itu kurang, ya, pemesananmu kurang, ketika ditambah 1 unit, itu nanti akan mengurangi biaya. Kalau tadi biayanya bertambah. Ya, ketika kamu ternyata memesan kurang dari permintaan, penting nih nambah. Karena kalau nambah, biayanya akan berkurang. Kalau yang ini, sebaliknya. Nah, pengurangannya berapa? CU. Tadi kan sudah ada biaya, makanya disebut biaya understock itu tadi sebesar itu. Ini terjadi kapan? Ketika D lebih besar Q plus 1 dengan peluang seperti ini. Nah, kalau kamu sudah belajar fungsi kumulatif, peluang lebih besar itu kan 1 min peluang kumulatif ya.
Cuman ini daerahnya sudah jelas saya bagi di sini Q plus 1. Karena discrete itu tadi. Ya, sehingga secara nilai harapan seperti ini tadi kalau CO dikali ini, sekarang CU dikali ini. Ya, itu kita gabung. Jadi selisih keduanya itu membentuk yang tadi, selisih nilai harapan. Selisih nilai harapan ketika Q saya naikkan menjadi Q plus 1. Karena tadi konteksnya selalu Q menjadi Q plus 1. Q menjadi Q plus 1. Efeknya apa? Nilai harapan biaya ada penambahan. Ya, penambahan besarannya berapa? Ini dari komponen yang overstock, yang atas ini overstock, ini yang dari komponen yang understock. Semuanya kalau digabung nilainya harus positif, ya. Abaikan yang ini, kamu fokusnya ke sini saja. Ya, fokus ke situ. Ini hanya bridging aja, perantara. Ketika kamu fokus ke yang belakang, nah itu kamu rearrange, kamu atur. Ini nanti harus jadi solusi di ruas kiri. Jadi jawabannya nanti harus dalam bentuk D kurang dari sama dengan Q. Hasilnya kurang dari lah, atau lebih dari, enggak tahu saya prosesnya gimana, ini konstan. Konstannya apa saja? Ada CO, ada CU. Ya, nah, itu sudah saya tuliskan di situ. Nah, kamu cermati aja cara menurunkannya. Jadi di sini akhirnya ya peluang D kurang dari sama dengan Q bintang akan bisa kamu hitung dengan perbandingan seperti ini. Ya, peluang D kurang dari sama dengan Q bintang hasilnya akan lebih besar sama dengan rasio dua hal ini. Jawabannya nanti Q bintang. Ya, jawabannya nanti Q bintang, tapi Q bintang ini harus kamu hitung secara peluang. Contoh aja dah, yang kasus tadi ya. Nih ya, nanti dulu yang bawah ya. Ini contoh yang tadi. Jadi ini nanti aja. Nih contoh yang tadi. Contoh kita yang tadi. Lihat dari slide sebelumnya kan tadi kamu sudah hitung CO-nya 1000, CU-nya 500. Sudah saya nggak ngitung peluang dulu. Saya hitung rasionya dulu. Rasionya kan ini. Nih, dari kamu menghitung 500 itu CO ya overstock, CU understock dibagi 1000 tambah 500, 1500. Ya. Jadi rumusnya yang slide yang sebelumnya nih, yang ini kan yang kita pakai rumus yang ini ya. CU 500 dibagi 1500. Hitungannya 0,33. Kita belum ketemu Q bintang. Nah, Q bintang baru lihat ini sekarang. Jadi nanti peluang D kurang dari sama dengan Q bintang itu harus ya sama dengan harus lebih besar sama dengan 0,33. Caranya lihat gimana? Kamu lihat ke sini tabel ini, makanya tabel ini adalah tabel peluang miliknya jualan koran tadi. Jadi kalau 100 peluangnya 0,3, kalau 150 peluangnya 0,2 dan seterusnya. Yang ini saya buat peluang kumulatif. Ya, kumulatif seperti biasa. Ini ditambah-tambah gitu, paling kanan sama dengan 1. Terus kalau kamu lihat di situ, ini yang kita butuhkan itu adalah pertama kali nilainya lebih besar 0,33. Seperti yang di slide tadi sudah saya tuliskan. Ini 0,3. Belum kan? Belum lebih dari 0,33. Saya ngomong kumulatif karena ini kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan itu peluang kumulatif. Jadi lihat peluang kumulatifnya pertama kali kapan yang lebih besar 0,33. Ini belum terjadi. Yang ini sudah apa belum? Sudah ya, karena sudah 0,5. Jadi ini pertama kali terjadi peluang lebih besar dari 0,33. Yang kita pakai bukan peluangnya, bukan peluang kumulatifnya, tapi Q-nya. Jadi kalau cerita secara verbal, pada demand yang sebesar 150, itu peluang kumulatif pertama kali lebih besar dari rasio CU per CU plus C0. Peluang kumulatif pertama kali lebih besar 0,33.
Kenapa itu yang kita pilih? Karena kalau itu kita pilih 150, maka nilai harapan biaya yang tadi kita hitung-hitung begini nih. Nih, ya. Kalau 150 ini saya naikkan lagi, maka biayanya malah naik. Yang ini ceritanya ini. Jadi 150 itu sudah yang paling rendah. Jadi kan ini analisis ini berasal dari sini. Jadi pertama kali peluang kumulatifnya lebih dari 0,33 itu di 150. Berarti kalau 150 ini saya naikkan lagi, biayanya malah meningkat. Itu ya. Itu kalau kasus diskrit. Kalau kontinu gimana? Biasa. Jadi di slide yang sebelumnya sama, cuman jadi sama dengan. Jadi di sini kalau kasusnya kontinu, ini tadi kan pakai pertidaksamaan ya, yang lebih besar sama dengan itu tadi. Sewaktu saya kerjakan yang contoh itu, kalau kasusnya diskrit, ini lebih besar sama dengan. Kalau kasusnya kontinu bisa kamu sama dengan kan. Kalau kontinu itu soalnya pas di titik manapun bisa kamu temukan. Jadi ini sama dengan. Kamu bisa pakai rumusan yang ini, bisa pakai rumusan yang ini. Kalau saya sih satu aja yang dihafal biar nggak kebanyakan. Ya, yang ini. Ya. Contohnya ada di belakang, yang kasus kontinu. Jadi rumusnya sama, CU per CU plus C0 itu sama, dijadikan peluang kumulatif. Jadi di sini ada contoh, kayaknya waktunya tinggal, ya masih ada 1 menitan ya. Nanti kita restart lagi kalau memang belum selesai. Ini full price, menjual roti fresh di pagi hari dengan harga, iya ini full price. Ini harga beli di agen, di pabrik lah cerita kita. Kalau di atas jam 12, rotinya dijual harga murah. Nih, reduce price-nya ini. Terus distribusi demand-nya sekarang normal. Ini. Nah, kuncinya nanti di sini. Kamu harus menghitung peluang D kurang dari Q bintang, tapi mengikuti sebaran normal yang nilai tengahnya 40, ragamnya 100. Oke, ini less than 1 minute. Saya akhiri dulu, nanti saya undang lagi ya. Nah, daripada mutus nggak enak nanti. Oke, saya tutup dulu.